Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 dan sebagai developer dari Webinfo SC. Di sini kami akan mempresentasikan laporan dan pendemoan dari proyek kami. Untuk anggotanya ada Prahamir Rizal Ibrahim sebagai project manager dan full stack developer. Lalu ada Aryo Aditya sebagai backend developer. Lalu ada Sigira Aditya Pangestu sebagai front-end developer, dan terakhir ada Yosar Awandi Perseda sebagai quality assurance. Masuk ringkasan, jadi InfoSC ini adalah aplikasi berbasis web yang memudahkan mahasiswa mendapatkan informasi terkait mata kuliah supporting course. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur, yaitu Search SC, Plan SC, dan Discuss SC. Lalu latar belakang dibuatnya web ini, yaitu setiap memasuki semester baru, mahasiswa IPB mulai dari semester 3 ke atas diimbau untuk mengisi kartu rencana studi masing-masing. Mata kuliah yang diambil tidak hanya mata kuliah mayor, tetapi ada juga mata kuliah minor, enrichment course, dan supporting course. Lalu untuk supporting course ini sendiri merupakan mata kuliah yang diambil dari departemen yang tidak diambil mahasiswa tersebut, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Banyak mahasiswa IPB yang masih belum mendapat info banyak terkait mata kuliah supporting course ini. Tidak sedikit dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini berdasarkan pengalaman dari kakak tingkatnya. Selain itu, mahasiswa juga mengambil mata kuliah tersebut tanpa tahu apa-apa mengenai mata kuliah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan platform yang memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan informasi mengenai mata kuliah supporting course ini. Maka dari itu, kami mencoba membuat sebuah web yang bernama InfoSC, yang mana web ini berisi informasi mengenai mata kuliah supporting course yang tersedia. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama, apa referensi mahasiswa mengambil mata kuliah supporting course? Yang kedua, apakah mahasiswa mengetahui informasi terkait mata kuliah? Dan yang terakhir, bagaimana cara mahasiswa mendapatkan informasi mata kuliah dengan mudah? Web ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data dan rekayasa perangkat lunak. Untuk tujuannya, web ini dibuat adalah membantu para mahasiswa S1 untuk mendapatkan informasi mata kuliah supporting course dengan mudah. Selain itu, mempermudah para mahasiswa untuk saling berdiskusi terkait mata kuliah tersebut. Untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam pengambilan data, kami mengambil data saat KRS dan buku program pendidikan sarjana, sehingga dibutuhkan waktu yang cepat dan teliti karena kami menginput data ke dalam web secara manual. Untuk solusi singkatnya dari masalah tersebut, kami memberikan solusinya berupa penyediaan informasi supporting course secara digital yang dapat diakses kapan saja dari web. Ya, kemudian ada skema basis data. Yang pertama adalah ERD atau Entity Relational Diagram. Bisa dilihat di sini terdapat 5 tabel yang berisi user, plan SC, mata kuliah, komentar, dan forum diskusi. User sendiri memiliki primary key ID user, lalu ada name, nama, role, jurusan, email, password, create ad, dan update ad. Lalu ada plan SC yang memiliki foreign key, kode matkul, dan foreign key ID user, serta nama matkul. Lalu ada mata kuliah dengan primary key kode matkul, lalu ada nama matkul, jumlah SKS, semester, prasyarat, deskripsi, create ad, dan update ad. Lalu ada komentar dengan foreign key ID komentar dan foreign key ID forum serta ID user, serta memiliki konten komentar, parent komentar, create ad, dan update ad. Lalu ada forum diskusi, memiliki primary key ID forum dan foreign key ID user, serta memiliki judul, konten diskusi, create ad, dan update ad. Penjelasan mengenai ERD ini.
user hanya dapat memiliki satu plan SC, sedangkan satu plan SC hanya memiliki satu user. Lalu user hanya dapat membuat plan yang berisi 0 atau banyak mata kuliah di dalamnya. Lalu user hanya dapat membuat pada 0 atau banyak forum diskusi. Sedangkan satu forum diskusi hanya dapat dibuat oleh satu user. Lalu user dapat membuat 0 atau banyak komentar, sedangkan satu komentar hanya dapat dibuat oleh satu user. Lalu ini ada diagram skematik. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan CRD, namun diperlihatkan skema dengan normalisasi tertentu. Lalu ini ada implementasi. Ini proses implementasinya. Yang pertama membuka basis data dengan Laravel, lalu membuat tabel basis data dengan menggunakan migration, lalu membuat model untuk merelasikan antar tabel, membuat controller, lalu membuka basis data dengan tampilan agar dapat diakses pengguna. Ini merupakan hasil implementasinya. Ini merupakan profil user. Lalu ini ada mata kuliah. Ini ada forum diskusi. Lalu potongan-potongan basis data. Ini kita menggunakan MySQL. Dan ini ada bagian membuat tabel user. Role-nya di default mahasiswa. Ini bagian mata kuliah. Ini bagian forum. Ini bagian komentar. Dan ini merupakan pembagian kerja dalam kelompok. Lalu ini terdapat lampiran. Yang pertama log activity dari kelompok kita. Dan ada dokumentasi saat pengerjaan web yang dapat dilihat pada saat meeting. Lalu chat WA. Terima kasih. Selanjutnya adalah demo. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penemuan aplikasi yang kami kembangkan. Jadi yang pertama kita masuk ke websitenya terlebih dahulu. Kemudian jika kita belum punya akun, kita registrasi terlebih dahulu. Di sini saya masukkan datanya random saja. Dan di sini kita harus masukin email dan passwordnya, semuanya harus kita masukin. Jika tidak, maka keluar notifikasi. Seperti ini contohnya. Tuh, kita masukkan 7. Password juga sama, kalau kita belum masukin disuruh isi. Nah, akunnya sudah berhasil kita buat karena kita login. Oh iya, jika kita salah memasukkan passwordnya, juga bakal muncul notifikasi kalau password dan email tidak sesuai. Seperti itu. Jadi sekarang kita masukkan password yang sesuainya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman beranda, dan sebagai mahasiswa, mereka hanya bisa melihat informasi terkait mata kuliahnya saja. Jadi untuk menambahkan, menghapus, dan mengubah data mata kuliahnya, kita harus login terlebih dahulu sebagai admin. Kita logout, keluar notifikasi logout.
Sekarang saya akan masuk sebagai admin. Nah, jika admin, maka mereka bisa menambah, mengubah dan menghapus mata kuliah. Tombolnya ada. Jadi kita contohkan saja, ini datanya asal saja ya. 4, ini deskripsinya KKK, kita tambahkan. Kemudian muncul notifikasi data berhasil ditambah. Terus kalau kita mau merubahnya, kita klik, kemudian kita contoh saja di sini semuanya kita ubah. Ini angka ya. Dan kemudian kita update, muncul notifikasi bahwa data berhasil diupdate, dan di sini sudah terlihat kalau datanya sudah diupdate. Terus kalau kita mau menghapus data mata kuliahnya, kita tinggal klik tombol hapus, kemudian hapus. Dan lagi muncul data notifikasi bahwa data berhasil dihapus. Kemudian untuk mencari mata kuliah dengan misal kita bingung, ini kan listnya banyak, terus kita mau cari nama mata kuliahnya. Di sini ada kolom pencarian berdasarkan namanya. Kalau kita mencari rekayasa perangkat lunak, klik tulis namanya, kemudian cari. Nah, muncullah satu mata kuliah ini. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman forum. Halaman forum ini digunakan untuk diskusi antar user, jadi dapat diakses oleh admin maupun mahasiswa. Untuk membuat topiknya, kita buat post di sini, lalu isi. Apabila kosong, maka post tidak akan berhasil dibuat. Jadi harus diisi terlebih dahulu. Setelah post berhasil dibuat, maka akan muncul di halaman forum ini. Untuk mengkomentarinya, kita bisa lihat di sini, lalu klik komentar. Lalu komentar akan muncul di bawahnya. Kita juga bisa mengkomentari komentar ini. Maka komentar akan muncul di bawahnya. Lalu kita bisa menghapus juga komentar yang telah kita buat dengan klik hapus di sini. Begitu juga topik yang kita buat, kita bisa hapus. Apabila berhasil dihapus, maka topik yang tadi tidak akan muncul di halaman forum. Untuk topik yang dibuat oleh orang lain, maka kita tidak bisa menghapusnya. Begitu juga komentar yang dibuat orang lain, kita tidak bisa menghapus. Lalu selanjutnya halaman profil. Halaman profil ini untuk menampilkan data diri user. Kita juga bisa langsung mengubahnya lewat sini. Bila kita mengubah nama, lalu simpan. Jika berhasil, maka ada muncul notifikasi di sini. Lalu untuk email di sini adalah unik, jadi tidak bisa sama dengan user lain. Apabila kita menggantinya dengan email yang sama dengan user lain, maka akan gagal disimpan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, sebenarnya kami berencana untuk membuat fitur Plan SC, namun fitur tersebut tidak berhasil kami buat. Seharusnya di sini ada tombol save. Tombol save di sini untuk menyimpan mata kuliah yang kita inginkan, lalu akan tersimpan di Plan SC. Namun fitur tersebut tidak berhasil kami buat dikarenakan keterbatasan kemampuan kami, jadi kami belum berhasil membuatnya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.